Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan ini. Ini ada gambar hutan atau pedesaan yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ini anak-anak yang sedang menanam pohon. Fakta-fakta apa saja yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut? Nah, pada gambar yang pertama itu menunjukkan pemandangan persawahan yang subur. Gambar nomor 2, anak sekolah dasar sedang menanam bibit tanaman di tanah yang gersang. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan itu sangat berguna bagi manusia. Hal itu karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia untuk hidup. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Yang diperoleh manusia adalah semua kebutuhannya tercukupi atau terpenuhi. Ini ada pada halaman 1 yang paling bawah ya teman-teman soalnya. Lalu nomor 4. Apa akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? Akibatnya, lingkungan akan rusak, tidak bisa memberi manfaat bagi manusia, dan bahkan beberapa bencana alam akan terjadi. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Kalau di tempat saya, sudah jarang ditemui pohon-pohon besar di sekitar rumah saya. Itu membuat lingkungan terasa panas. Kalau di tempat kalian, gimana teman-teman? Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air itu? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen atau jurigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobu berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobu sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kamu telah membaca bacaan Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang dapat kamu pelajari dari bacaan tersebut? Carilah lalu lengkapi gambar peta pikiran berikut. Nah, ini ada pada halaman 3 yang paling bawah ya teman-teman. Demi air bersih, warga
Waborobu rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terjadi? Saya akan memperbesarnya. Peristiwa yang terjadi adalah masyarakat sulit mencari air bersih atau sulit mendapatkan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beoto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebabnya? Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi, membuat air tanah sulit didapat. Begitu juga pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana, sehingga sulit mendapatkan air bersih. Air itu sangat penting loh teman-teman bagi kelangsungan hidup manusia dan bagi kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Ayo kita diskusikan. Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Buat kelompok 4-5 orang. Nah, di sini ada 3 soal. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Fungsi air bagi tumbuhan. Air dibutuhkan tumbuhan guna proses fotosintesis. Sedangkan hewan untuk minum, membersihkan diri, tempat hidup beberapa hewan seperti ikan. Sedangkan fungsi air untuk manusia, untuk minum, memasak, maaf ya teman-teman, ini memasak. Kalian bisa memperbaiki sendiri, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian, untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Wow, banyak sekali ya manfaat dari air. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari peristiwa dalam bacaan dan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Keterampilan yang kita lakukan adalah membuat peta pikiran yang bermanfaat. Air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Maaf, ini tidak ada titik ya teman-teman. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sikap apa yang kamu kembangkan hari ini? Sikap cinta lingkungan. Lalu pada halaman 6, kegiatan yang membutuhkan air dalam keluargaku. Nah, banyak sekali teman-teman kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga saya. Misalnya wudhu atau bersuci diri sebelum beribadah untuk umat Islam ya terutama. Lalu menggosok gigi, mandi, mencuci bahan makanan, memasak, minum, mencuci mobil, menyiram tanaman, membersihkan lantai, mencuci sepeda, dan banyak lagi teman-teman. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga air karena air sangat berguna bagi kehidupan kita. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.